من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alimil ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru, yang saya hormati Bapak Kapolres Tanjung Jabung Barat beserta jajaran dan anggota, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Kapolres kita beserta jajaran dan anggota selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan petunjuk jalan kebenaran dan ditetapkan dalam hal yang kebenaran. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para pengurus, para pembina, penasehat daripada Bikes Subuhan Tungkal, tanpa juga mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya tidak menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sebelum saya memulai, mari bersama-sama kita saya mengajak untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ikuti bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadirkan hati kita. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu diberikan, dilimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, taufik, istiqamah, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang begitu mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mulia disebabkan karena perkumpulan yang begitu mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tidak pernah pandang-pandang, tidak pernah pilih-pilih, maupun yang taat maupun yang bermaksiat, Allah berikan nikmat. Begitu juga dengan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat tersebut, dengan ringan langkah kaki kita, ya, yang tadi di mana MC ngatakan, ngapa sih bangun pagi-pagi, ngapa sih ngabisin bensin, ngapa sih dingin-dingin, ya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sedang tidur. Patut kita syukuri, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini duduk di majlis yang begitu mulia, duduk di perkumpulan yang mulia,
yang insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sama sebelumnya saya berdiri di sini bukanlah orang mulia, bukanlah senior, bukanlah berilmu, bukanlah macam MC tadi kan, macam rasa puisi pula MC tadi. Menghayati. Berapa bulan latihan Ustaz? Oh, Masya Allah, ini kualitas speakersnya bukan kaleng-kaleng ya. Masya Allah, takbir. Ya, tetapi di sini saya hanya menjalankan tugas dan kewajiban saya. Seharusnya yang berdiri di sini adalah orang yang sangat pantas, orang yang begitu mulia, guru kita bersama Al-Habib Nazim Al-Mutahhar. Namun beliau sedang berhalangan ya, sehingga dapatlah callingan. Ini namanya Ustadz callingan. Ya, ini terjebak dalam berkah. Ya. Tapi insya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah tidak bosan dengan saya. Ya. Dan ketika saya tahu bahwa jadwal zikir subuhan kali ini di Polres, mudah-mudahan tidak salah pilih orang. Ya, jadi kalau ada yang salah, jangan salahkan saya, salahkan panitia, nggak pemilih saya. Ya, insya Allah. Benar, dakwah bukanlah hal yang mudah. Dakwah itu berat, harus siap dicaci, siap dimaki, siap dibenci. Ingat, ranah juang umat Islam ada 3: dakwah, hisbah, jihad fisabilillah. Ya. Dan insya Allah kita akan merasakan 3 ranah juang ini. Dakwah sudah kita rasakan, kita mengajak orang untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang untuk melakukan amal-amal saleh, meninggalkan daripada perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini mengajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah, mengajak kepada kebaikan, mengajak dengan lembut dan kasih sayang. Ini dakwah. Jadi dakwah itu harus lembut, ngajak orang harus lembut. Baru orang mau, tidak ada dipaksa, tidak ada paksaan. Sama seperti saya pada pagi hari ini menyampaikan, tidak dipaksa. Tidak ada di pesan-pesan, saya keluarkan apa yang ada dalam benak dan pikiran saya. Dakwah lembut ajakannya. Ayo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo sama-sama kita bersama-sama jamaah subuh bareng zikir subuhan. Banyak berkah, banyak pahala, makan gratis, ada. Ya, ngajak pakai dengan yang lembut. Baru orang mau datang, mau ikut, mau tidak, bukan hak kita. Biarkan hidayah Allah yang masuk ke dalam hati-hati mereka. Tugas kita sudah selesai. Berdakwah, mengajak untuk jalan yang benar, jalan menuju Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hisbah. Banyak orang yang hanya melakukan amal saleh, amal kebaikan, namun menutup mata dikala orang melakukan maksiat, menutup mata dikala orang berbuat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, ada di sebuah kampung diceritakan bahwasanya penduduk di suatu kampung itu sekitar ribuan orangnya. Semuanya amal soleh baik, solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, sedekahnya baik, zikirnya baik. Tetapi Allah turunkan bala. Kenapa Allah turunkan bala?
Karena suatu kampung tersebut tutup mata dengan kemaksiatan yang benar-benar nyata dilihat. Padahal jelas khairukum kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah orang-orang berbuat kepada kemungkaran. Hisbah tidak bisa kita pakai dengan metode dakwah. Yang namanya melarang kita harus tegas. Ya. Melarang orang berjudi harus tegas. Tak boleh pakai metode dakwah. Assalamualaikum. Jangan berjudi, dosa. Ya. Lain lagi kalau kita dakwah. Didakwahi sudah, ingat hukum berjudi haram, main togel haram. Sudah didakwahi tak mau dengar juga, turun, usir. Betul. Nah, cara ngusir tak bisa macam ngusir kambing. Harus tegas. Nah, baru kita kalau juga harus jihad. Tidak bisa dipungkiri, kita harus persiapkan diri kita. Entah kapan masanya, entah kapan saatnya tiba, datang. Kita harus siap-siap. Jangan pernah kita memimpikan dengan yang namanya perang. Tetapi, kalaulah musuh yang duluan datang, haram untuk kita mundur ke belakang. Terus berjuang. Menang menjadi pejuang, atau kita mundur sebagai pecundang. Ya. Alhamdulillah, kini kita sudah memasuki new normal, dan seharusnya hati kita pun harus juga new normal. Kembalikan hati kita, kembalikan niat kita dengan tujuan apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita berfikir, kenapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Kenapa Allah ciptakan kita? Allah jadikan kita. Berfikir kita. Luruskan niat kita semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha daripada Allah, mendapatkan ridha dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah niat dan tujuan utama kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita sampai saat ini. Mulai dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, sampai Idul Fitri, dan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha. Lalu kenapa musibah ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdoa sudah kita lakukan. Bermunajat banyak kita lakukan. Bahkan banyak di antara masjid-masjid setiap salat 5 waktunya pakai kunut nazilah semata-mata hanya memohon kepada Allah agar semua musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa doa-doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa virus ini masih ada di antara kita? Masih berkeliaran di antara kita. Namun kita belum tahu virus ini antara ada dan tiada. Dikatakan tidak ada korbannya banyak, dikatakan ada tah di mana-mana. Ya. Maka hanya doa yang kita mampu. Seraya kita mengikuti protokol kesehatan serta anjuran pemerintah. Bukankah janji Allah, ud'uni astajib lakum? Doa, minta kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Lalu kenapa doa-doa kita belum dijawab oleh Allah? Kenapa doa-doa para guru-guru kita, para ulama-ulama kita belum diijabah oleh Allah? Apakah ini salah Allah? Tak kala doa kita
Tak kala kita memunajat meminta doa kepada Allah, hanya 3 jawaban dari Allah. Ada doa yang ketika kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang mustajab. Doa yang tanpa hijab antara kita dengan Allah. Doa yang seketika kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga doa yang sudah kita minta tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin bisa jadi ini merupakan tujuan daripada Allah. Belum bisa aku kabulkan doamu agar engkau dapat lagi lebih berfikir lebih banyak, agar kau dapat menyadari berapa dosa, berapa kesalahan yang kau perbuat, sehingga wabah ini belum diangkat oleh Allah. Ingat, Allah turunkan musibah, Allah turunkan wabah semata-mata hanya karena dosa-dosa kita para manusia. Kembali kita taqarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita semakin dekat dengan Allah, memohon maghfirah, ampunan dari Allah, seraya Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan angkat musibah terbesar pada saat ini. Karena dosa makanya belum Allah angkat. Ayo kita berpikir masing-masing. Jangan salahkan si A, salahkan si B, salahkan si pemerintah, salahkan ini, salahkan itu, salahkan diri kita. Dosa apa yang telah kita buat sehingga Allah turunkan musibah dan wabah semacam ini dan belum diangkat sampai sekarang. Ya. Dan ada juga doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doanya adalah doa yang keburukan untuk orang lain. Ya. Ya Allah, barang siapa anggota Bikir Subuhan, ya Allah, yang tidak datang dengan jadwal minggu depan, mudah-mudahan jadi bujang tua seumur hidup, ya Allah. Doa tak baik akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka itulah doa kita. Lalu yang mana doa kita saat ini? Silahkan koreksi diri kita masing-masing. Ya. Di tengah virus wabah semacam ini, kita sudah mengikuti protokol kesehatan, kita ikuti anjuran dari pemerintah. Kita di rumah saja, semuanya dirumahkan, belajar dirumahkan. Tetapi ada dosa yang sangat besar. Dosa yang amat sangat besar, sehingga mungkin inilah salah satu penyebabnya sehingga wabah ini tidak pernah selesai. Beberapa minggu yang lalu kami di Jambi telah melaksanakan demo besar-besaran dengan menolak RUU HIP, ya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah dengarkan lagi permintaan kita, Allah dengarkan doa dan harapan kita, di mana di Jambi berkumpul berbagai macam ormas, baik dari pemuda Pancasila, baik majelis-majelis ta'lim, ada juga Bikir Subuhan, pejuang subuh yang hadir gabung bersama kita semata-mata mengikuti fatwa dari MUI Pusat untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ada apa sebenarnya negara kita? Ayo yang muda bangkit, sadarkan diri kita. Cukup berpoyak-poyak, cukup menghabiskan masa dan waktunya. Jangan sampai terlena. Kita sudah mengikuti anjuran di rumah saja, tetapi ternyata secara diam-diam oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa kita, yang ingin memeras Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Bukankah kita semua sepakat
bahwasanya Pancasila adalah ideologi negara kita. Dulu mana yang teriak-teriak saya NKRI? Mana yang teriak Pancasila harga mati? Saat Pancasila diobrak-abrik, kemana ini orang? Ya. Bayangkan dosa apa di balik ini? Disinilah akan mendatangkan kemurkaan Allah yang lebih besar. Di mana sila ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Siapakah di balik perancang daripada undang-undang ini? Selama ini apakah dengan ketuhanan yang Maha Esa mengusik Tuhan-Tuhan yang lain? Tidak. Hindu, Kristen, non-Muslim semua adalah saudara kami, saudara sebangsa dan setanah air. Tidak pernah diganggu, tidak pernah diusik. Lalu untuk apa dirubah lagi? Semua sepakat bahwasanya Pancasila harga mati dan tidak bisa dinegosiasikan lagi. Setuju? Setuju? Ayo, jangan sampai mendatangkan murka Allah yang lebih besar. Hanya virus yang tidak kelihatan oleh mata kita sudah mampu meluluhlantakkan keimanan kita, meluluhlantakkan keistiqomahan kita yang biasanya tidak takut dengan halangan, rintangan sehingga majelis tetap jalan, bikir subuh tetap jalan. Tetapi dengan virus corona semuanya hancur berantakan. Hanya virus yang tidak terlihat oleh mata kita, apalagi Allah turunkan bencana yang lebih besar daripada virus ini. Maka ayo sama-sama bangkitkan rasa cinta kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air merupakan sebagian daripada keimanan kita kepada Allah. Ya, bahkan na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saya dapat kabar dari teman saya bahwasanya pendidikan bahasa Arab sudah dihapuskan dari dunia pendidikan. Bahkan PAI terancam juga mau dihapuskan. Kalaulah pendidikan agama Islam dihapuskan dari pendidikan, lalu mau kemana arah pemuda-pemudi kita? Kemana arah anak-anak kita? Lagi ada pendidikan, keimanannya kocar-kacir, akhlaknya morat-marit, apalagi kalau ditiadakan. Na'udzubillah. Mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi nanti anak cucu kita, bayangkan kalau kita hanya diam saja. Ayo saatnya kita rasakan medan juang yang ketiga, jihad fisabilillah. Pergunakan yang kita mampu untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Kapanpun, dimanapun saat itu pasti akan tiba. Persiapkan diri, niat hati kita semata-mata hanya untuk membela agama, bangsa dan negara kita tercinta. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo yang muda-muda, cukup main gamenya, cukup main gamenya. Bangkitkan rasa mahabbah dalam hati kita, rasa kecintaan kita, kepedulian kita. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah cikal bakal pemimpin yang masa akan datang. Bahkan Syekh Mustafa Al-Ghalayani berkata, inna fi yadi syubbani amarul ummah wa fi aqdanihim hayataha. Di pundak para pemuda semua urusan umat, dan di derap langkah kaki mereka. Disinilah akan terukur maju atau mundurnya suatu negara. Kalaulah pemuda saat ini hancur akhlaknya, pemuda saat ini hancur pendidikannya, maka kelak yang akan memimpin negara adalah pemuda-pemuda yang hancur akhlak dan pendidikannya. Maka insya Allah dengan kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah, berharap
Karena doa adalah senjata yang paling ampuh. Selain doa, kita tidak boleh duduk saja. Ikhtiar dilakukan. Apa yang kita mampu perjuangkan, perjuangkan. Yang punya harta mampu berjuang dengan harta, berjuang dengan harta. Yang punya tenaga, yang mampu dengan tenaga, berjuang dengan tenaga. Kalau tidak mau berjuang, cukup diam, tonton kami menang atau kalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata niatkan kita untuk berjuang di jalan Allah. Jangan ada berjuang di jalan lain selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tergolongkan sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara kita tercinta. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan kemuliaan waktu subuh kita, dengan kesusah payahan kita. Ya Allah, hancurkan semua musuh-musuh agamamu. Ya Allah, hancurkan semua orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami tercinta ini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dapat lebih membangkitkan semangat kita untuk kembali, untuk ghairah dalam perjuangan kita. Jangan berhenti berjuang, ya. Jangan pernah tunduk pada sebuah pengkhianatan. Jangan pernah tunduk dengan kezaliman. Ingat, kelak kita akan dikumpulkan bersama siapa kita berjuang. Kau berjuang sama orang yang benar-benar berjuang, maka kelak kau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang berjuang. Kau kumpul sama orang-orang yang pecundang, kelak kau akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang pecundang. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.